berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Shalom saudara, berjumpa lagi di Today's Sermon hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7 berkata, "Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Saudara-saudara, di dalam dunia yang semakin maju dan semakin canggih, tuntutan hidup juga dirasakan semakin berat. Namun sayangnya semua tuntutan-tuntutan hidup itu tidak bisa untuk selalu dipenuhi. Karena hidup pasti menghadapi berbagai juga masalah atau berbagai permasalahan. Ketika berbagai permasalahan melanda hidup kita, ketika dunia ini seakan mengimpit hidup kita, saudara-saudara, seringkali kita bingung dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita tertekan, mungkin kita bisa menjadi frustasi, mungkin kita bisa menjadi depresi. Karena apa? Tuntutan di dunia ini semakin berat, saudara-saudara. Keadaan dunia ini semakin mengimpit kita, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita belajar dari kisah Raja Asa, saudara-saudara. Raja Asa dalam masa pemerintahannya harus menghadapi berbagai masalah. Masalahnya apa saja, saudara-saudara? Seperti mezbah-mezbah asing, pengorbanan dan juga tugu-tugu berhala, saudara-saudara. Belum lagi ditambah dengan pertempuran melawan orang Ethiopia. Tentu saja, saudara-saudara, permasalahan ini bukanlah permasalahan yang mudah buat Raja Asa. Karena Raja Asa tentu juga mengalami berbagai pergumulan yang berat, saudara-saudara. Tetapi dengan teguh hati, Raja Asa tetap menyingkirkan berhala dan mezbah-mezbah asing itu. Keteguhan hati Raja Asa ini, saudara-saudara, semakin dikuatkan oleh Nabi Azaria melalui nasihatnya. Saudara-saudara, dikatakan begini, bahwa sebagai umatnya janganlah sampai lemah hati dan patah semangat dalam setiap usaha yang dilakukan dalam hidup, saudara-saudara. Kita lihat nasihat Nabi Azaria ini yang kita dibaca tadi di ayat yang ke-7, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya Raja Asa ini tetap menguatkan hati, tetap semangat, karena dia tahu bahwa ada upah bagi dia. Saudara-saudara, sebagai orang percaya jangan sampai lemah atau patah hati, sampai hilang semangat dalam setiap usaha yang dilakukan dalam hidup, saudara-saudara. Karena Tuhan ada bagi setiap orang yang mencarinya dan hidup di dalamnya. Ingat, saudara-saudara,
Jangan pernah patah semangat dan tetap teguhkan hati. Karena apa saudara-saudara? Karena Tuhan Allah ada bagi setiap orang yang mencarinya dan hidup di dalamnya. Apa yang dialami oleh Raja Asa, saudara-saudara, menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup kita tidaklah semakin ringan, tetapi sebaliknya justru semakin berat dengan berbagai masalah yang harus dihadapi. Kita memasuki tahun yang baru di tahun 2022 ini, saudara-saudara. Mungkin di awal tahun kita sudah mengalami pergumulan yang berat, mengalami masalah yang berat, saudara-saudara. Kita harus ingat bagaimana Nabi Azaria mengingatkan kepada Raja Asa bahwa tetap semangat dan kuatkanlah hatimu. Nasihat dari Nabi Azaria ini, saudara-saudara, hendaknya juga menguatkan kita untuk semakin meneguhkan hati kita. Bahwa di dalam perjalanan hidup yang semakin berat, kita harus menjadi semakin kuat. Di dalam perjalanan hidup yang semakin berat, kita harus menjadi semakin kuat. Karena apa, saudara-saudara? Karena Tuhan beserta kita yang hidup di dalam kita. Ingat, saudara-saudara, kita bisa menjadi kuat menjalani hidup kita di sepanjang tahun ini. Di tahun 2022 ini, kita tahu dan kita percaya bahwa karena ada tangan Tuhan yang kuat, karena ada kuasa Tuhan yang kuat, memberikan kita kekuatan untuk menjalani hidup kita. Tetap teguhkan hati kita, tetap semangat menjalani hari ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan di tahun 2021 sama juga dengan penyertaan Tuhan di tahun 2022. Kita percaya bahwa di tahun 2021 Tuhan sudah begitu banyak menolong kita. Dan kita juga yakin dan percaya di tahun 2022 Tuhan yang sama juga akan menolong dan memberkati hidup kita. Saudara-saudara, tetap teguhkan hati kita dan jangan menyerah dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, karena kita punya Tuhan yang kuat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami bisa ada. Kami percaya semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, studi kami, apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan berkati, dan semua jemaat-Mu Tuhan, apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini juga Tuhan berkati. Kami bersyukur, berterima kasih buat kemurahan Tuhan, buat anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.